Kami dari kelompok 2 11 IPS 5. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada salah satu pembudidaya ikan hias yang ada di Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Kautusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari siswa SMA Negeri 1 Serengat kelas 11 IPS 5 mau mewawancarai Bapak mengenai budidaya ikan koi. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Bersedia. Oke, sebelumnya dengan Bapak siapa? Khalid Firdaus, peternak ikan koi di wilayah Blitar Barat. Untuk usaha Bapak ini dimulai sejak tahun kapan ya, Pak? Sebenarnya kalau mulai usaha tahun 2005, tapi tahun 2001 saya mulai mengenal ikan koi. Masih dalam tataran hobi. Pertanyaan pertama, apa alasan utama Bapak memilih budidaya ikan koi daripada budidaya jenis ikan lainnya? Karena ikan koi ada nilai seninya. Jadi makanya dari itu saya dimulai dari hobi. Dari hobi koi itu ternyata di dalam hobi juga ada nilai ekonominya, ya, bisa dibudidayakan. Maka dari itu saya lanjut dari hobi ke budidaya ikan koi. Untuk pertanyaan kedua, apa visi dan misi atau tujuan dari bisnis Bapak yang Bapak jalankan saat ini? Kalau bilang visi saya, karena visi saya seneng barang seni, tentunya apa yang sesuai dengan jiwa saya untuk berusaha. Dalam kaitan konteks ekonomi, ternyata Blitar menjadi pusat budidaya nasional ikan koi yang tentu secara ekonomi bisa menguntungkan untuk dibudidayakan. Selanjutnya, menurut pengamatan Bapak, bagaimana peluang usaha yang dihasilkan dari budidaya ikan koi? Budidaya ikan koi itu bisnis yang multidimensi, artinya ketika digandakan atau dibanyakkan produksinya di seluruh Indonesia ini banyak penghobi, bahkan banyak klub-klub baru, pemain-pemain baru yang sangat membutuhkan koi, terutama koi dari Blitar. Maka dari itu di samping menjadi bisnis hobi, maka dari itu ada nilai promosinya, yaitu ada lombanya, terus jual beli melalui internet dan sebagainya. Itu sangat positif untuk kita berusaha jual beli koi. Dalam menjalankan atau mengelola usaha ini, Bapak membutuhkan tenaga kerja atau Bapak kerja dengan tenaga sendiri? Ya tentu dalam perkembangannya memerlukan tenaga kerja. Kalau dulu kan taraf hobi cuman kita sendiri, sekarang produksi kita beternak, ya tentu dengan lahan yang semakin luas pasti membutuhkan tenaga kerja, nggak mungkin dilakukan sendirian. Kalau boleh tahu, berapa pekerja yang Bapak gunakan? Yang setiap hari ada 3 orang yang untuk mengurusi di kolam-kolam mudpond atau di kolam-kolam sawah, untuk pembesaran buaya dan sebagainya. Kalau di sini kan untuk display ikan-ikan bagus, juga untuk tempat indukan koi itu sendiri. Kemudian, apa saja bahan baku yang perlu dipersiapkan dalam menjalankan usaha ini? Bahan bakunya ya tentu ikan koi itu sendiri yang utama. Terus piranti-piranti pendukung, misalkan ya kolam, terus peralatan itu termasuk serok, jaring dan sebagainya. Terus pakan kalau ikan yang bagus pakannya juga bagus. Terus dari awal seleksinya, kalau ikan koi kan ikan hias, makanya bukan satuan jualnya bukan kiloan, bukan ikan konsumsi, jadi satuan ya. Jadi makanya kalau ikan
koi yang bagus itu mahal harganya, dan tentu kita kalau pengen lebih bagus lagi ada treatment pakan yang bagus yang harganya mahal. Dan apa saja sarana dan prasarana yang diperlukan? Nah itu tadi termasuk piranti-piranti yang mungkin dari serokan, jaring, terus apalagi peralatan-peralatan untuk karantina ikan, terus ada obat-obatan juga yang untuk bila mana ikan sakit. Berasal dari mana dan berapakah modal awal yang dibutuhkan dalam budidaya ikan koi yang Bapak jalankan saat ini? Kalau bicara modal sebenarnya koi itu modalnya nggak banyak, artinya kalau saya mulai dari hobi tentu sudah punya ikan koi. Ikan koi yang besar itulah mula-mula saya budidayakan. Jadi kalau bicara modal awalnya yang beli tadi yang agak mahal ya mungkin sekitar 2,5 sampai 5 juta untuk beli ikannya. Ya, setelah itu kita cuman mengupayakan produksi itu, jadi menelurkan, terus memijahkan itu, terus memelihara budaya, ditebar di kolam-kolam sawah, di mupon, terus nanti diseleksi menjadi besar. Ya itu saya kira modalnya tidak banyak, yang penting kemauan sama kerja keras gitu aja. Dari mana Bapak memulai proses budidaya ikan ini? Apakah dimulai dari pembibitan atau langsung pembenihan? Bibit dalam kurung benih ya. Nah, jadi bibit dalam kurung benih. Jadi kalau saya kan membudidayakan itu atau memijahkan itu tentu dari telur ya. Nanti 3 hari disebut buraya. Buraya itu yang belum berupa bibit, artinya masih kecil, kita belum bisa menentukan ini bagus ini tidak. Nah, setelah itu di buraya itu tadi ditebar di mudpond atau kolam lumpur atau di sawah dan sebagainya, itu nanti umur satu bulan atau 1,5 diseleksi. Itulah awal mulai nanti yang istilahnya disortir, yang tidak bagus sendirikan, yang bagus dibesarkan. Nah, maka dari itu saya kira sudah disebut benih atau bibit itu tadi yang 1,5 bulan atau 2 bulan. Kalau yang pertama tadi setelah menelur itu namanya budaya, karena belum bisa dibedakan ini yang bagus ini yang jelek. Bagaimana proses produksi ikan koi ini dari awal hingga panen? Nah itu tadi prosesnya dari buraya ditebar di empang, di mudpond, setelah 1,5 bulan atau setidaknya 1 bulan diseleksi yang dipilih, dibesarkan lagi, terus mau berapa bulan terserah, mau misalkan ukurannya seberapa ya itu. Jadi mau dibesarkan yang ukuran lebih besar kayak gini-gini ya terus dipelihara aja. Pada usia berapa ikan koi siap untuk dipanen? Nah itu kalau masalah panen itu terserah yang punya. Misalkan masih ukuran 20 cm ataupun masih bibit yang 10 cm. Ada orang yang beli terus kita punya banyak ya dijual. Kecuali sampean memang ingin membesarkan itu sampai ukuran berapa terserah. Jadi nggak ada ukurannya harus dijual sekian, tapi kita ngikut orang yang butuh dan ikut pasar lah. Bagaimana job kita ada yang ukuran sekian, kita punya ya dijual kan begitu. Bagaimana perawatan yang dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal? Nah ini masalah perawatan yang maksimal ini dalam konteks mau dijual biasanya ya. Jadi ikan dari kolam lumpur itu diangkat terus dimasukkan di bak fiber karantina seperti itu. Jadi pemain koi atau penjual koi harus punya fasilitas karantina yang diperlukan. Jadi untuk sterilisasi dari penyakit, biar dalam
tahap pengiriman nanti tidak ada masalah. Bagaimana sistem pengemasan yang Bapak gunakan dalam pendistribusian ikan kepada konsumen? Nah, sebenarnya itu berlaku umum ya, semua pemain koi dalam packing itu tentu pertama pakai plastik, terus kedua air yang bersih, yang steril dari penyakit, terus ada proses oksigenasi. Jadi mau dikirim mesti di kantong plastik terus di gas oksigen itu, pakai oksigen murni biar nanti jarak tempuh yang bisa mencukupi dan ikan sehat sampai tujuan. Kelebihan dan kekurangan kemasan ini? Maksudnya Kelebihan dan kekurangannya kemasan tersebut itu apa? kemasan maksudnya di dalam packing ikan itu ya. Iya. Kalau kelebihannya ya kalau pakai tentu mesti pakai oksigen, kalau nggak pakai oksigen ya nggak kuat karena tempat ruang yang sempit itu kan perlu oksigen murni untuk supplier proses pernapasan itu. Terus dan harus bersih, jangan sampai ikan yang tidak dikarantina, artinya masih mengeluarkan amonia yang dari dalam tubuhnya sudah dikirim lah. Nanti yang muncul kan bukan oksigenasi tapi karbonisasi, karbon dioksida. Nah, akhirnya mati ikannya. Bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi kerusakan dalam pengiriman ikan kepada konsumen? Nah, mengantisipasi kerusakan itu harus dimulai dari kita bagaimana cara kita packing. Jadi harus packing itu harus yang benar. Plastiknya harus standar. Terus bungkusnya setelah plastik kan pakai kardus. Pakai kardus harus yang baru, jangan yang sudah kena air dimasukin kan ini kan lentur bisa robek. Akhirnya tersentuh benda keras mungkin di kereta api atau di box ekspedisi. Nah, ini untuk menjaga itu ya tentu dengan pelindung plastik yang kuat itu. Misalkan kardusnya atau yang bagus kalau pengiriman via kargo ya pesawat pakai styrofoam. Ini harus pakai styrofoam. Itu sudah standar baku karantina di bandara. Selain kemasan yang Bapak sebutkan tadi, plastik, adakah kemasan lain yang Bapak gunakan dalam mengirimkan ikan kepada konsumen? Kalau yang tahap pertama mesti pakai plastik Mas, itu plastik. Terus nanti plastik tinggal dimasukkan ke box apa gitu. Misal selain styrofoam ya mungkin box kardus itu, tapi kardus yang bagus, yang tebal. Biasanya kadang pengusaha atau farm petani yang sudah modern, sudah kuat, misalkan sudah ada UD atau PT-nya, dia bikin sendiri, jadi yang standar, yang bagus. Apakah kemasan yang Bapak pilih sudah efektif dalam pengiriman? Sudah efektif. Saya ini juga ngirim juga mendatangkan. Kalau mendatangkan misalkan ikan-ikan yang kelasnya high class, yang kelas di atas 5 juta atau 10 juta itu pakai styrofoam ya. Styrofoam. Kalau kita kirim ke Jakarta pakai kardus itu, tas rokok Sampurna atau Gudang Garam itu yang agak tebal. Berapa omset yang Bapak dapatkan dalam budidaya ini dalam setiap bulannya? Kalau bicara omset ya, saya kan punya banyak plasma pembenihan. Jadi kalau dalam pembenihan setidaknya 1 bulan hitungannya ya, 1,5 atau 1 bulan atau 1,5 itu ada sekitar 25 orang ya. Setiap transaksi kalau kita rata-rata 2,5 juta kali 30 kali 30. Kalau jual proses operasional dan sebagainya ya 2 kali lipatnya itu dipotong nanti operasional. Berapa keuntungan yang Bapak dapat dari hasil budidaya ikan tersebut?
Kalau keuntungan secara pasti per bulan kita nggak bisa rata-rata ya, karena ikan itu kendalanya juga ada, misalkan ikan sakit, terus pas job agak sepi juga. Nah, yang penting tetap jalan gitu aja lah, artinya ya minimal untuk ya 10 juta lah untuk penghasilan bersih minimal. Itu bisa naik turun, kadang bisa lebih banyak. Oke. Bagaimana cara Bapak menghitung keuntungan dari budidaya yang Bapak dapat? Ya kalau saya ya yang penting apanya ya dihitung dari selisih saya membeli sama nanti saya menjual. Misalkan saya membeli 5.000, saya jual 8.000, kan ada selisih itu, mungkin dipotong 1.000 untuk operasional, selebihnya yang 2.000 kan keuntungan gitu. Hitungan per biji ya, hitungan per ekor. Perlengkapan apa saja yang memakan biaya cukup banyak dalam budidaya yang Bapak jalankan? Gimana? Perlengkapan apa saja yang memakan biaya cukup banyak dalam budidaya yang Bapak jalankan? Ya tentu pakan Mas. Untuk stabilisasi indukan terutama itu pakannya banyak. Kalau sampean saat ini yang saya jalani ini untuk biaya pakan indukan itu 10 kilo itu 4 hari, berarti kan 2,5 per harinya, 2,5 kilo dengan hitungan pakan per kilo 22.000 ya. Untuk tenaga yang dibutuhkan dalam budidaya ini, berapa gaji tenaga kerja perorangan? Bagaimana sistem pemberian upah yang banyak Bapak lakukan? Apakah sebulan sekali atau beberapa minggu sekali? Saya mainnya sekali minggu ya, kadang kan minggu ini tidak ngangkat, minggu itu dari hitungan per jam kerja ya 100.000 gitu. Jadi misalkan jam 7 sampai jam 4 sore ya. Untuk satu orang pegawai. Berapa total biaya listrik yang Bapak gunakan setiap bulannya, dan bagaimana upaya yang Bapak lakukan untuk meminimalisir penggunaan listrik ketika biaya listrik itu sedang melonjak? Listrik saya rutin untuk kolam ini 1,5 juta ya, untuk 1 bulan. Itu untuk menyiasatinya ini pakai bisnis, pakai model bisnis ya. Apakah ikan koi Bapak membutuhkan makanan tambahan khusus? Jika iya, berapa total biaya makanan tambahan tersebut? Itu tadi, kalau orang yang sudah tahu koi, artinya koi itu kan ada pilihan-pilihan yang kualitas, misalkan kualitas lomba, tentu pakannya berbeda dengan yang biasa. Jadi kalau pakan-pakan koi yang untuk lomba biar bodi bagus, kualitas warna bagus, polanya tetap bagus, itu tentu pakai treatment atau pakai tambahan-tambahan nutrisi, misalkan pakan yang mengandung spirulina, yaitu zat untuk menambah kecerahan warna. Nah itu harganya agak mahal. Saya beli hikari ya, untuk campuran yang bagus-bagus itu per 15 kilo harganya 2.100.000. Nah itu untuk campuran pakan-pakan koi yang bagus. Kemanakah pemasaran yang Bapak lakukan dalam memasarkan hasil budidaya usaha ikan koi ini? Karena Blitar ini sudah pusat budidaya nasional, tentu ada sinergi. Misalkan petani yang blok sana kekurangan ya, bisa orang lokal sendiri, orang Blitar. Terus bisa orang Kediri, orang Tulungagung. Dan juga karena sekarang modelnya perdagangan juga pakai media sosial, tentu orang yang luar kota maupun luar pulau juga banyak yang mencari ikan ke saya.
menurut Bapak apa yang menjadi indikator bahwa strategi pemasaran yang digunakan bisa efektif? Indikatornya ya ini, karena tren media sosial yang sangat terbuka menjadi paling efektif sekarang itu menjual apapun maksudnya, termasuk ikan koi ini. Ada grup WA, grup jual beli, grup lelang dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan paling penting dalam menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan? Pertimbangannya ya kita masing-masing person itu punya strategi sendiri ya. Ya misalnya kita undang grup WA, misalkan ya kita bisa ngambil kolega-kolega dari Facebook dan sebagainya, dari Instagram. Nah ini kalau sekarang saya kira strategi itu sudah mafhum ya, semua bisa mengekspresikan diri masing-masing melalui media sosial yang sangat terbuka ini. Adakah kendala yang Bapak hadapi dalam pemasaran hasil usaha budidaya ikan hias yang Bapak jalankan? Jika ada, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Kalau masalah kendala sih saya kira nggak ada, tinggal kita yang aktif aja. Misalkan untuk menambah omset, kita mempekerjakan misalkan punya 3 atau 5 orang, ya kita suruh bukan akun-akun sendiri, masarkan sendiri, tapi manajemen di kita misalkan. Kendalanya, kalau kendala saya kira sekarang minim lah, yang penting kita ingin berusaha kuat untuk maju lah. Kayaknya nggak ada kendala yang berarti, karena media sosial sekarang ruang itu sangat-sangat terbuka. Bagaimana cara Bapak mengevaluasi usaha yang telah Bapak jalankan? Kalau mengevaluasi itu adalah tugas rutinitas ya, tugas rutin. Misalkan mengontrol keberadaan ikan, terus mengontrol kesehatan ikan, terus dan mengontrol peralatan-peralatan yang ada. Jadi satu hal yang rutinitas lah itu sifatnya. Masalah apa yang sering timbul dalam kegiatan usaha Bapak? Masalah apa ya? Kayaknya juga nggak ada masalah. Yang penting kita sudah pelajari dari awal, dan tentu ditempa dengan pengalaman yang ada, kan sudah ada 15 tahun lebih ya, tentu agak bisa diminimalisir sejak dini lah permasalahan yang mungkin akan timbul. Kalau suatu masalah itu pasti ada, cuman saya kira nggak berarti lah, sementara ini lancar-lancar aja. Bagaimana solusi yang Bapak lakukan dari masalah yang timbul dalam budidaya? Dalam budidaya ini biasanya masa pancaroba ya, pergantian musim itu pasti ada kendala-kendala musim atau cuaca. Jadi di mana pergantian musim itu kalau ikan koi itu memang sifatnya sensitif dengan perubahan itu, maka dari itu kita perlu menyiapkan bak-bak karantina itu untuk mengantisipasi datangnya penyakit yang bersamaan dengan musim pancaroba. Jadi pergantian dari musim agak penghujan begini ke musim yang kemarau itu berarti suhunya kalau kelihatannya panas tapi suhunya kalau malam terlalu drastis. Nah, hal-hal yang semacam itu harus kita antisipasi dengan peralatan ataupun fasilitas yang ada, misalkan bak karantina, terus penaik suhu, ada namanya heater itu, penaik suhu biar suhunya stabil ketika ada perubahan-perubahan drastis yang terjadi gitu. Apa yang Bapak lakukan agar usaha budidaya ikan koi ini semakin maju dan berkembang? Ya tentu dengan dengan promosi, dengan peningkatan kualitas budidayanya, terus giat promosinya, terus pinter-pinter dalam memetakan, artinya ikan yang bagus, terus ikan yang dan bisa mengedukasi orang lain untuk
bisa menjadi paham, akhirnya banyak relasi yang bisa mendukung kemajuan ini. Kami dari kelas IPS 5, terima kasih atas waktu Bapak untuk Iya. buat wawancara dari kelompok kami. Terima kasih atas informasi semuanya Bapak Guru.